Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan dialog tentang daruratnya Indonesia terhadap COVID-19. Saya Radia Fitri, Sejadi Jarifah. Kenapa ini mahal sekali telur? Anda makan ke tadi? Tadi malam kita 2.000, yang kemarin 1.500 di. Kenapa begitu, Di? Mungkin adanya COVID. Oh, jadi mahal-mahal semua barang-barang, Di. Iya. Sayur juga begitu. Pokoknya bahan pokok semua itu naik, melonjak naik ketika ada COVID masuk di Indonesia ini. Oh, ini siapa lagi simpan sembarangan koran? Sudah. Koran kapan ini? Koran baru apa ya, Di? Oh, baru ini. Sampai sini ini. Koran baru itu kan? Baru. Tadi. COVID. Sudah masuk di Indonesia. Iya, lama nih. Apa Oke. isinya lah? Ini sejak awal Januari kemungkinan besar virus COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia. Pada pandu dalam diskusi dan bertunjuk mobilitas penduduk dan COVID-19, implikasi sosial, ekonomi dan politik pada Senin tanggal 4 bulan 5 2020. Hanya saja identitas kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat memungkinkan terjadi melalui pintu-pintu gerbang beberapa negara. Itu jadi ada COVID masuk di Indonesia nih. Ada ya? Dunia kini masih berjuang menekan lonjakan kasus positif virus corona yang signifikan. Berikut ini CNN Indonesia.com mencoba merangkum negara mana saja yang hampir terbebas dari kasus positif corona. Selandia Baru, negara pimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern ini dinilai sebagai salah satu yang sukses menangani penularan corona. Di awal pandemi menyebar, Selandia Baru langsung menerapkan penguncian wilayah atau lockdown nasional dan pembatasan pergerakan lainnya secara ketat selama beberapa bulan. Kebijakan lockdown Selandia Baru bahkan dinilai merupakan salah satu yang paling ketat di dunia saat ini. Selain lockdown, pemerintah juga gencar melakukan pemeriksaan massal dan pelacakan kontak hingga bisa menekan penularan corona. Dengan serangkaian pembatasan tersebut, pada 8 Juni lalu Selandia Baru sempat mengumumkan pasien corona terakhir telah dinyatakan sembuh dan negara itu tak memiliki pasien virus corona aktif. Singapura pernah menjadi negara dengan kasus virus corona tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun berkat protokol kesehatan, pemeriksaan, pelacakan kontak yang runut dan ketat, negara kota tersebut berhasil menekan penularan lokal virus corona. Singapura sejauh ini memiliki total 58.260 kasus COVID-19 dengan 29 kematian saja. Dikutip channel News Asia, secara keseluruhan sebanyak 58.160 kasus corona sudah pulih sepenuhnya. Sebanyak 27 pasien yang masih berada di rumah sakit, sebagian besar dalam kondisi stabil dan tidak ada yang dirawat di ICU. Sementara itu, sebanyak 44 kasus corona disosialisasi di fasilitas masyarakat. Kebanyakan dari mereka memiliki gejala ringan bahkan tanpa gejala. Sejauh ini Singapura juga sudah tidak menemukan kasus penularan lokal corona. Sebagian besar kasus positif COVID-19 ditemukan baru-baru ini merupakan kasus impor. Meski hampir bebas virus corona, pemerintah Singapura menindak tegas setiap pelanggar protokol kesehatan termasuk pegiat bisnis dan usaha. Sebuah toko dan restoran di Tampines Mall disegel pihak berwenang selama 10 hari ke depan karena membiarkan kerumunan publik terjadi tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Brunei Darussalam. Brunei menjadi salah satu negara yang cepat menangani virus corona per hari ini. Data statistik
Worldometer mencatat Brunei hanya memiliki 1 kasus positif COVID-19 aktif. Sejauh ini Brunei total memiliki 151 kasus corona dengan 3 kematian. Minimnya jumlah kasus ini tak luput dari populasinya yang hanya berjumlah 400.037 orang. Meski begitu, Brunei menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan larangan perjalanan ke Cina, terutama Provinsi Hubei, tempat virus corona pertama kali terdeteksi. Larangan perjalanan itu diberlakukan pada Januari lalu, sebulan setelah virus corona terdeteksi di Wuhan, Hubei. Dikutip The Diplomat, Brunei juga langsung memeriksa seluruh pintu kedatangan demi meminimalisir penularan virus corona dari luar negeri, Vietnam dan Cina. Vietnam dan Cina juga sudah terbebas, Dik. Iya. Apa Indonesia bisa bebas dari COVID? Mungkin Indonesia bisa terbebas dari COVID karena sudah ada vaksin. Presiden juga sudah vaksin. Oh iya, yang kemarin tadi sudah divaksin. MUI juga sudah memberikan statement resmi bahwa vaksin yang diberikan untuk program vaksinasi massal Indonesia ini aman, suci, dan halal. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan vaksinasi ini. Sambil kita pantau dan juga monitor untuk Anda, nanti begitu Presiden memulai program vaksinasi massal ini, next akan seperti apa? Kita tahu juga. Itu artis juga ada yang sudah yang divaksin. Ya seperti Raffi Ahmad kalau nggak salah. Iya. Ada berita apa lagi di sini? Gempa bumi di Sulawesi Barat memukul Kamis 14 Januari 2021. Terus ini apa lagi ini? Banjir sampai atap rumah Kalimantan Selatan. Meninggalnya ulama. Darurat sekali Indonesia, Dik. Iya, itu yang meninggal ulama, yang pesawat terjatuh. Iya. Gempa di mana-mana. Gunung lagi banyak yang meletus. Darurat sekali ini. Harga pokok naik. Iya.